Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kita, memberi kita nafas kehidupan, untuk kita boleh menjalani hari yang baru. Semua oleh karena anugerah kemurahan-Nya atas hidup kita. Sebab itu sebelum kita mulai menjalani hari ini, ialah kita bersama-sama menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita minta pimpinan Tuhan atas hidup kita. Kita datang dalam hadirat-Nya, kita menyembah Dia. Bawa hati yang rindu, bawa hati yang haus lapar akan Tuhan. Saat kita menyembah Dia, haleluya, terpujilah Tuhan. Kuduskan hati dan jiwa roh pikiran kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh layak masuk hadirat-Mu untuk menyembah-Mu, memuji Engkau di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Mari bawa syukur, bawa hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Jesus.
kemuliaan selama-lamanya. Mari bersama-sama kita puji Dia, bersama-sama kita sembah Tuhan, naikkan pujian, pengagungan, ucapan syukur atas kebaikannya, sebab Dia layak, Dia besar agung, mulia, perkasa, Allah kita, Dia Tuhan, Dia Raja, kami sembah, kami puji, ditinggikan. Sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit tatamu, naikkan ucapan syukur. Sembah dan puji duit tatamu, pengagungan bagi Tuhan. Sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Dia layak terima pujian, hormat, sembah dan puji duit tatamu. Amin. Dia layak, Dia layak. Oh, sembah dan puji duit tatamu. Amin. Haleluya. Sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja, Yesus namanya, Raja yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Oh, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak terima pujian, sembah, syukur, hormat dan kuasa, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Tiada seperti Kau, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh mulia, Kau sungguh agung, dahsyat perbuatan-Mu. Syukur untuk pagi hari ini, oleh karena kemurahan-Mu sajalah kami ada saat ini. Dan hari ini kami harus menjalani kehidupan yang baru, di hari yang baru, bersama dengan Engkau. Sebab itu pimpin kami Tuhan. Kami butuhkan Engkau dalam hidup kami. Mengajari kami, menuntun kami hidup di dalam setiap kebenaran, hidup di dalam rencana, bahkan hidup di mau-Mu dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami rindu akan firman-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah atas setiap kami. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita menjalani hari yang baru, kita hidup di dalam Tuhan, ada dua pilihan yang perlu kita pilih. Kita mau kembali di dalam kehidupan lama kita mau hidup di dalam acuh tak acuh dengan Tuhan,
Kita hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita hidup di dalam mau kita sendiri. Kita hidup di dalam jalan-jalan yang menurut kita baik. Atau kita pilih di kehidupan yang baru sekarang. Kehidupan yang baru ada peraturan yang baru. Kita tidak bisa hidup baru di jalan hidup yang baru dengan peraturan yang lama, yaitu peraturan hidup lama. Kita perlu mencari tahu peraturan-peraturan baru seperti apa yang perlu kita jalankan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata untuk kita hidup benar, hidup di dalam kehidupan yang baru, tidak semerta-merta dengan kekuatan kita bisa menghidupinya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia menyelamatkan hidup kita. Tetapi langkah yang kedua yang perlu kita ambil dalam pengiringan kita kepada Tuhan adalah belajar hidup untuk mempercayakan hidup ini di tangan Tuhan. Sebab hidupku bukan aku lagi, tetapi hidupku milik Tuhan. Dan izinkanlah kita menyerahkannya. Kita hidup di dalam penyerahan untuk kita melangkah hari ini bersama dengan Tuhan. Kita yakin dan percaya ketika kita berani mempercayakan, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, ada banyak perkara indah yang akan kita lewati di sepanjang hari ini. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, di sana dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran, dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Pemazmur Daud menyadari betul tentang hidupnya. Dia sebagai manusia biasa, dia sebagai manusia yang normal, sekalipun hidupnya sudah melekat kepada Tuhan, tidak serta-merta menjadikan dia seorang yang superpower dan hebat di dalam kerohanian. Daud menyadari ada banyak kekurangan di dalam hidupnya. Sehingga di saat ia menjalani kehidupannya di dalam Tuhan, dia selalu menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dia selalu menyadari bahwa dirinya penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Sehingga dalam kesadaran itu, dia meminta ampun atas setiap pelanggaran, kesalahan yang dia perbuat di setiap harinya. Nah, Daud yang hidupnya melekat kepada Tuhan saja tidak lepas dari yang namanya kesalahan dan pelanggaran. Begitu juga atas hidup kita. Kita yang sedang terus hidup belajar menepakkan kaki di jalan-jalan dan rencananya Tuhan, kita perlu belajar dari kehidupan Daud. Bagaimana di ayat yang keempat ada satu permohonan yang diungkapkan oleh pemazmur Daud untuk dia boleh menjalani kehidupannya di jalan Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat kita di luar Tuhan, kita nggak ngerti ya jalan hidup kita ini akan seperti apa ke depan. Ada banyak anak Tuhan, ada banyak orang menjalani kehidupannya ya sekedar saja. Ya lihat samping kanan kiri, lihat kebiasaan orang biasa, orang hidup seperti ini, ya jalannya seperti ini ya. Tetapi di dalam iman Kristen berbeda. Orang Kristen punya jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tujuan kehidupan kita tidak akan pernah kita bisa pahami dan kita mengerti tanpa dimulai dengan Tuhan. Kenapa? Karena jalan hidup kita Tuhan yang tentukan. Jalan hidup kita Tuhan sudah menuliskannya. Jalan dan rancangan hidup kita, semua blueprintnya, istilah peta kehidupan kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Dan tanpa memulai dengan Tuhan, ibarat orang mau pergi tapi tidak tahu tujuannya kemana. Asal saja yang penting jalan. Dan banyak anak-anak Tuhan juga seperti itu. Jalan yang penting, hidup yang penting jalan. Bisa makan, bisa minum, sudah. Bisa kerja, bisa mendapat penghasilan dan lain sebagainya. Tapi tidak tahu tujuannya untuk apa. Tujuannya ya seperti kehidupan manusia pada umumnya. Ya,
bekerja, yang studi, sekolah, bekerja, menikah, berkeluarga, punya anak, bisa makan minum, punya rumah dan lain sebagainya, itu menurutnya normal. Ya, memang itu pandangan yang normal. Tetapi Tuhan punya rencana dalam hidup manusia lebih daripada itu. Dan spesifikasi dari rencana Tuhan, deskripsi kehidupan kita, peta kehidupan kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Karena kesadaran inilah Daud memohon kepada Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Daud tidak ngerti jalan hidupnya ke depan mau seperti apa. Karena dia hanya bisa melihat rumput yang hijau dan domba 2-3 ekor. Itu yang biasa selalu dia lihat. Dia tidak pernah bisa lihat tentang masa depannya akan jadi seperti apa. Untuk mau menjadi seorang tentara saja dia kesulitan. Karena dia memiliki perawakan yang kecil. Dia memiliki masa depan menurut pandangan manusia. Karena itu Daud selalu belajar untuk merenungkan Taurat siang dan malam, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, hidup di dalam ketetapan Tuhan. Sebab itu dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, aku yakin dan percaya bahwa rencanamu atas hidupku bukan hanya untuk menjadi penjaga 2-3 ekor domba. Aku yakin dan percaya ada jalan yang sudah Tuhan siapkan dalam hidupku. Sebab itu Daud memohon kepada Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah kepadaku. Penting untuk kita memulai hari-hari kita bersama dengan Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah jalan. Mendekatlah, melekatlah, renungkanlah setiap kebenaran firman-Nya. Pahami setiap apa yang dia mau melalui kebenaran firman, melalui penyataan-penyataannya saat kita berdoa, menyembah, dalam kita menjalani kehidupan ini. Tuhan bisa pakai banyak cara untuk berbicara kepada kita, untuk Ia menunjukkan jalan hidupnya, jalan hidup kita yang ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang kelima, setelah dia memohon kepada Tuhan, Tuhan memberitahukan akan rencana jalan hidup kepada dia. Dia sadar bahwa dengan kekuatannya dia tidak bisa melangkah dan berjalan di jalan kebenaran ini. Dia butuhkan Tuhan yang menuntun. Dia butuhkan Tuhan yang mengiring kehidupannya. Sehingga akhirnya dia pun kembali memohon kepada Tuhan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dengan kata lain, Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa melangkahkan kakiku setepak pun untuk hidup di atas kebenaran-Mu tanpa Engkau yang menuntun. Kalau kesadaran ini ada atas hidup kita, ada atas kehidupan anak-anak Tuhan, pasti setiap kesempatan yang Tuhan beri pagi hari seperti ini, Tuhan izinkan kita bangun, kita akan menyadari aku tidak bisa jalan hari ini tanpa Tuhan. Sebab itu kita akan langsung cari Tuhan terlebih dahulu daripada kita mencari yang lain. Kita akan menyerahkan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Hari ini aku butuh Engkau untuk aku bisa hidup di dalam anugerah dan jalan kebenaran-Mu. Tolong Tuhan, tunjukkan jalan, bawalah aku dan ajarlah aku untuk aku bisa hidup di dalam rencana-Mu dan jalan-jalan-Mu yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi perenungan kita hari ini. Ternyata untuk kita hidup di jalan dan rencananya Tuhan,
Bukan hanya kita percaya kepada Tuhan, tapi kita harus berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita tidak bisa lagi dikemudikan dengan cara hidup yang lama. Jalan hidup kita hari ini hanya bisa dikemudikan dengan cara yang baru, yaitu mengizinkan Tuhan untuk menuntun hidup kita. Dan hari ini kita jalani dengan penuh penyerahan, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa untuk pagi hari ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Tuntun hamba-Mu, tuntun kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh menjalani hari ini hidup di dalam penyerahan penuh kepada Engkau, hidup di dalam jalan-jalan-Mu, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam rencana. Tangan-Mu yang penuh kuasa biarlah Kau tumpahkan atas setiap kami. Ada berkat anugerah yang Tuhan karuniakan atas hidup kami, sebab kami sadari tanpa Engkau kami tidak bisa menjalani hidup di dalam kebenaran ini, Tuhan. Ampuni kami akan setiap dosa, pelanggaran. Kami sadar ada banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam hidup kami. Sebab itu kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Pimpin kami saat kami sedang bekerja, pimpin kami saat kami sedang berusaha. Ajari kami saat kami sedang studi, sedang belajar. Ajari kami juga saat kami sedang membangun usaha. Ajari kami saat kami bertani dan beternak. Ajari kami saat kami melakukan pelayanan-pelayanan kami. Ajari kami dalam segala hal, supaya apa yang kami kerjakan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena bukan dengan cara kami, tapi cara Tuhanlah yang mengendalikan hidup kami. Kami bersyukur, kami sambut pagi hari ini dengan ucapan syukur. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat menjalani hari yang baru, di dalam berkat baru, kesempatan yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terpujilah Tuhan. Haleluya.